ayah saya, Dr. Zakaria dan Dr. Zahari, beserta keluarga SDF yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kesempatan pagi ini, saya akan membahas cadangan proposal tesis PhD saya atas tajuk tanggung jawab sosial korporat Bank Islam, analisis terhadap persepsi pemegang berkepentingan perbankan Islam di Aceh. Tajuk ini, pembentangan ini akan mengikut senarai berikut ini. Kita mulai dengan latar belakang. Kenapa tajuk ini kemudian saya jadikan sebagai sebagai pembahasan untuk tesis PhD saya, karena tanggung jawab sosial korporat ini menjadi isu yang sudah sangat ma'ruf, sudah sangat penting dalam perniagaan antar bangsa. Konsep ini bermula pada tahun 1970. Maknanya orang sudah mulai mengeluarkan teori-teori yang berbicara tentang konsep CSR. Sebelumnya ada fenomena yang terjadi pada tahun 1950 yang kemudian berakhir nanti pada lahirnya konsep tanggung jawab sosial korporat yang dibincangkan oleh para pakar pada tahun 1970. Pada hakikatnya konsep ini muncul dikarenakan ada gap, ada jurang antara pemilik korporat dengan masyarakat tempatan. Dalam frame masyarakat barat, ketika mereka berbicara tentang perniagaan, maka mereka yang selalu terpikir adalah bagaimana meraih keuntungan yang cukup besar tanpa mengambil kira terhadap mereka-mereka yang berada di sekitar perusahaan korporat itu ataupun kilang, di mana kilang itu wujud. Sehingga kemudian satu sisi korporat ini terus menjadi orang yang sangat kaya, tapi pada saat yang bersamaan masyarakat yang ada di sekitar korporat yang menjadi orang yang tidak diperhatikan, tidak diberikan perhatian. Artinya terjadilah sebuah pergolakan yang kemudian meminta perusahaan untuk korporat untuk memberikan perhatian dari keuntungan mereka terhadap masyarakat yang ada di persekitaran korporat. Sehingga kemudian muncullah berbagai teori, definisi tentang CSR. CSR ini definisi yang diberikan cukup banyak. Dan ini juga kemudian menggambarkan bahwa konsepsi CSR di Barat tidak mempunyai sebuah konsepsi yang sama. Karena pada prinsipnya CSR dilakukan oleh satu korporat itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana mereka merespon permintaan masyarakat, di mana kemudian korporat itu wujud. Sehingga satu korporat di satu negara berbeda lagi dengan satu korporat di negara lain ketika merespon CSR permintaan dari pada masyarakat. Walaupun demikian, CSR ini bukan hanya diperuntukkan untuk masyarakat, akan tetapi juga kepada stakeholder, pemegang berkepentingan yang berhubung kait dengan korporat tersebut. Di sini banyak saya meng-highlight beberapa definisi. Kewajiban korporat memberikan kebajikan masyarakat, memasukkan keuntungan bagi masyarakat, usaha sukarela untuk menciptakan keseimbangan ekonomi dengan keadaan persekitaran. Boleh dirumuskan oleh Dasur 2004, dia membuat sebuah kajian, sehingga dia dari definisi-definisi yang telah diberikan oleh pakar, dia membentuk ada 5 konsep CSR yang selalu diberikan definisi oleh para pakar. Yang pertama adalah perhatian terhadap alam sekitar, sosial, ekonomi, pemegang berkepentingan, dan usaha sukarela, yaitu charity. Carroll juga mengklasifikasikan kepada 4. Jadi dia membangunkan tanggung jawab ekonomi, bahwa CSR itu harus menjamin terbangunnya ekonomi masyarakat. Kemudian juga tanggung jawab undang-undang, karena pemerintah kerajaan membuat sebuah regulasi untuk mewajibkan korporat melakukan CSR. Kemudian tanggung jawab etika, di mana sebagai sebuah kebajikan yang harus dilakukan oleh korporat terhadap masyarakat, dan terakhir adalah tanggung jawab kebajikan. Sehingga kemudian saya mencoba merumuskan definisi CSR yang saya maksudkan dalam kajian ini. Yang pertama yaitu tanggung jawab setiap korporat untuk menciptakan hubungan yang seimbang dan sesuai dengan nilai, norma, budaya masyarakat setempat guna ikut berperanan serta dalam kelangsungan pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kualitas kehidupan lebih baik dalam berbagai dimensi yang bermanfaat bagi korporat, masyarakat tempatan, dan